Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Gofar. Hari ini kita akan sharing ya sebuah materi yang menurut saya ini akan sangat bagus, akan sangat bermanfaat untuk kita seorang penjual ya, atau produk kita yang nantinya mau seperti apa, mau diapakan produk kita. Ya, di sini materi yang menurut saya lumayan sangat bagus ya, terkait dengan online training demand creation skill ya, atau ilmu yang mempelajari mengenai mengapa lead generation sangat penting untuk setiap bisnis ya, bagaimana cara membuat profil pelanggan yang baik ya, dan mengapa kita harus membuatnya ya, bagaimana mendengarkan untuk mempelajari tentang calon pelanggan yang pelanggan kita dan lainnya terkait dengan demand creation skill. Ya, kita harus tahu dulu ya, demand creation atau penciptaan permintaan adalah upaya untuk menciptakan kebutuhan, kesadaran dan minat pada produk atau layanan perusahaan di benak konsumen ya, atau pelanggan potensial. Sehingga aktivitas terbesar yang dilakukan adalah mendidik konsumen tentang mengapa mereka membutuhkan produk kita ya, atau demand creation ya. Di era marketing 4.0 ya, demand creation ini bisa dilakukan oleh perusahaan maupun oleh pelanggan ya. Nah, contohnya ya, ketika konsumen berbelanja di situs belanja online ya, mereka happy. Kemudian mereka melakukan review sharing ya, hingga berujung pada ketertarikan konsumen lain karena review sharing tersebut gitu loh. Maka konsumen sudah menjadi tokoh kunci dalam menentukan demand di pasar atau demand creation ya. Nah, era consumer create demand dikenal juga dengan istilah co-creation ya. Artinya ya, di era itu pelanggan tidak lagi sekedar ya objek pemasaran perusahaan atau sebagai target market. Dengan co-creation, pelanggan dapat diajak untuk menciptakan nilai dengan merekomendasikan suatu merek ya, dan berperan aktif ya. Di situ yang dinamakan dengan demand creation ya. Hal ini yang perlu disadari oleh para pemasar, bahwa saat ini pelanggan memiliki kekuatan serta memiliki peran yang sama dengan pemasar ya. Pelanggan dapat melakukan posting di media sosialnya seperti di Twitter, Facebook, WhatsApp, Line dan sejenisnya ya. Nah, sementara itu perubahan dari first moment of truth menuju zero moment ya, of truth ya, momen di mana konsumen mencari tahu terlebih dahulu lewat mesin pencari sebelum mereka melihat iklan dan datang ke toko atau ke produk ya, juga memberikan konsekuensi ya, tersendiri ya, konsekuensi tersendiri dalam konteks dalam konteks tersebut. Peran pelanggan yang memiliki pengikut besar ya perlu diperhatikan oleh pemasar, sehingga bisa membuat pelanggan semakin produktif terhadap mereknya gitu loh. Nah, mengapa? Karena pelanggan bisa berperan positif atau sebaliknya negatif terhadap merek perusahaan. Pelanggan bisa mendukung atau sebaliknya ya, bisa membunuh alias menjelek-jelekkan merek perusahaan tersebut ya. Nah, perlu kita ingat, kekuatan pelanggan sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya. Nah, untuk itulah para pemasar harus memahami lebih jauh ya, melalui training dan workshop demand creation yang telah disusun ya kan. Nah, yang perlu dipelajari adalah yang harus kita sadari ya, untuk demand ini adalah ya mungkin harus kita perhatikan adalah bagaimana membuat pelanggan itu puas ya kan. Jadi secara tidak langsung kita sudah bisa bikin create demand ya kan. Nah, maka dari itu yang
perlu kita benahi adalah bagaimana servis kita terhadap konsumen, bagaimana pelayanan kita terhadap konsumen, ya kan? Terus bagaimana maintenance kita terhadap konsumen, ya. Nah, itu yang nanti akan membuat konsumen itu secara tidak langsung mereka akan memberikan woro-woro atau memberikan informasi di media sosial mereka sendiri, dan ini yang nanti akan berimpact sangat besar terhadap produk kita, ya kan. Nah, mungkin dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.